Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eka Fatmala di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Nah, semoga teman-teman gak bosan melihat paras saya yang seperti ini ya. Oke teman-teman, siang hari ini kita akan mengupas tentang tema kita yang sangat menarik sekali, yakni bertemakan sinergi mahasiswa dalam melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di kampus Universitas Islam Lamongan ini. Berbicara tentang sinergi, kita tahu bahwasanya sinergi merupakan proses atau interaksi dalam suatu pencapaian tujuan dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tema kali ini tentunya akan mengedukasi kita dan juga teman-teman mahasiswa di luar sana untuk senantiasa melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di kampus kita tercinta ini. Langsung saja teman-teman, tanpa babi bu lagi, kita akan menyapa dua tamu yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah dari mahasiswa, kita sama-sama mahasiswa, dari mahasiswa Ketua 2 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan juga dari Ketua 3 Pimpinan Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Islam Lamongan. Jadi mari kita sapa langsung beliau. Selamat siang Mas dan juga Mbak. Selamat siang Mbak. Ngomong-ngomong, kalau di PMII itu sapaan akrabnya seperti apa? Kalau di PMI lebih akrabnya sahabat kalau laki-laki. Kalau perempuan? Sahabati. Oh baik. Kalau di pimpinan komisariat IPNU IPPNU? Kalau di PKPT sendiri ya, itu biasanya panggilannya itu rekan sama rekanita. Oh baik. Jadi ada panggilan khusus nih teman-teman semuanya. Bagi kalian yang belum gabung, jadi nanti ada panggilan khusus di PMII dan juga di PKPT IPNU IPPNU Universitas Islam Lamongan. Baik, jadi saya sepakati untuk lebih akrabnya lagi saya panggil sahabat dan juga saya panggil rekanita. Oke, baik. Kira-kira apa kabar hari ini sahabat? Alhamdulillah sehat. Rekanita? Alhamdulillah sehat. Baik, kalau saya rasa kalau teman-teman di rumah ini kan belum kenal. Jadi mungkin perkenalan terlebih dahulu. Kalau tak kenal itu kan tak sayang. Jadi monggo perkenalan dari mulai rekan kita dulu boleh. Halo, oke, perkenalkan ya, nama saya Nailu Saada. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Saya di PKPT mendapat amanat menjadi ketua 2 bagian kaderisasi. Sudah cukup Mbak? Ya baik, monggo dari sahabat. Selamat siang semua. Salam takdim, salam hormat dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, yang dimana di PKPM saya diamanai sebagai ketua 3 bidang keagamaan. Baik, kira-kira dari sahabat dan juga rekanita ini kesibukannya apa hari ini? Oke, Saya dulu. Oke, monggo dari sahabat dulu. Alhamdulillah kalau saat ini masih pengangguran ya, sekarang masih menjadi pengurus proses di pengurus PKPM Islam Veteran, khidmah di PMI, khidmah juga di NU. Masih berproses ya Mas? Betul ya, sekali. betul. Kalau rekanita? Alhamdulillah juga sama. Karena saya sekarang lagi mondok, jadi untuk kegiatan-kegiatan masih banyak yang diatur secara online ya Mbak. Jadi lebih ke bantu teman-teman yang deket-deket aja, nggak terlalu ke luar-luar gitu. Ya sama juga mau persiapan pelantikan karena ini baru reformasi gitu. Oh gitu ya, betul sekali. Nah, kita tahu bahwasanya di Universitas Islam Lamongan ini tema kita hari ini adalah sinergi. Nah, dalam Universitas Islam Lamongan ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengupas tentang Aswaja, entah itu Aswaja dalam lingkup kampus ataupun di luar eksternal kampus. Nah, kita tahu bahwasanya pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU dan juga pimpinan Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan 2 organisasi penggerak dan juga pendobrak untuk mahasiswa Universitas Islam Lamongan ini, terutama di Aswaja An-Nahdliyahnya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah kira-kira
apa saja progres atau program-program keaswajaan yang ada di dua organisasi ini? Mungkin dari sahabat Dani dulu bisa dijelaskan, nanti akan ke rekan Nita Ilus. Monggo. Oke, kalau untuk di PKPM Nusa sendiri, apalagi alhamdulillah kan saya yang diamanai menjadi ketua 3. Iya. Dalam program kerja kami mencetuskan beberapa program kerja, di antaranya yaitu mengaji kitab kuning, ngaji kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Yang kedua kemudian ngaji kitab Safinatun Najah. Kemudian yang ketiga ini adalah diskusi kajian pluralisme beragama. Jadi kita di sini sebagai kader penggerak ini ada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Betul. Kita sebagai kader yang moderat mencoba untuk mengumpulkan dari beberapa agama itu untuk menjadi satu agar kesatuan NKR ini dapat tetap bersatu kembali. Kemudian lagi ada tentunya ziarah kubur, ya itu pasti. Bicara soal ngaji kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah juga ini kan jarang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Seringkali memang kalau kita diskusi aswaja itu sering memang, tapi kalau kita langsung mengaji sanadnya itu jarang dilakukan. Oleh karena itu saya dan teman-teman berinisiatif untuk melakukan ngaji kitab tersebut agar apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari mengenai Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, seperti itu. Iya. Nah, untuk ngaji kitabnya ini Mas, mungkin bisa dijelaskan progresnya itu setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu mungkin. Kalau untuk progresnya ngaji kitab kuning ini, kalau yang risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini 1 minggu sekali. Akan tetapi kan seringkali setiap minggu ini kita juga ada acara yang lain. Otomatis ketika ada acara yang lain ini bisa diundur, kita undur. Tapi untuk kedepannya insya Allah yang kita harapkan adalah ngaji kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini sampai khatam. Kalau bisa sampai khatam, seperti itu. Oke, baik. Untuk rekan Nita Ilus, barangkali bisa dijelaskan progres dari PKPT IPNU IPPNU. Untuk PKPT sendiri ya Mbak, karena PKPT ini lebih ke tradisi amalia-amalia NU, jadi untuk PKPT sendiri program kerjanya lebih mengarah ke seperti tahlilan, terus maulid diba, terus untuk masalah kajian kitab seperti tadi rekan sahabat, nah itu lebih ditekan ke diskusi sih Mbak, karena kita kan sebagai orang NU kan lebih sering ditanya sama penganut yang lainnya kan ya, kenapa ada tahlilan, kenapa ada gini, jadi kita lebih sering menekankan ke diskusi, walaupun ada untuk kajian kitab seperti itu, tapi itu kita taruh ke nomor kedua, nomor sekian. Jadi yang pertama tentang diskusi dulu, terus juga dalam mengembangkan bakat dan minat para orang-orangnya, kita tuh lebih sering mengadakan yang namanya pelatihan banjari dan pelatihan qiraat seperti itu. Jadi itu lebih temporer sih Mbak. Kita langsung membaur ke masyarakat juga biasanya. Nah, seperti contoh tahun kemarin kan di perumahan juga ya, itu lebih kita tekankan untuk teman-teman itu bisa langsung membaur. Jadi seperti ada waktu Jumatan itu teman-teman langsung menjadi khotib atau menjadi ya yang muadzin langsung seperti terjun itu. ke Masyarakatnya juga ya. Nah, ini saya lihat progres dari PMI dan juga PKPT ini sangat luar biasa sekali. Nah, dua-duanya ini sama-sama bersinergi dalam melestarikan tradisi amalia, terutama tadi di PMI juga mengaji kitab kuning, kemudian di PKPT juga mengamaliakan tradisi amalia aswajanya. Kemudian untuk implementasi program-program atau progres di PKPT dan juga PMI itu seperti apa? Mohon jelaskan dari rekan Nita Ilus dulu saya. Kami di sini ya Mbak, bukan saya sendiri maksudnya, kami lebih ke melakukan pembiasaan. Seperti contoh ya, seperti contoh untuk pembacaan diba itu kan, diba itu kan sebagian orang itu kayak melakukan hal yang wah seru gitu loh. Jadi kita lebih menekankan untuk kebiasaan. Misal orang-orang kan Unisla sendiri khususnya itu kan nggak semuanya NU ya Mbak. Ada kebanyakan yang dari ya luar NU. Nah kita mengenalkan NU dengan cara yang kita kenal dulu NU itu seperti apa. Oh yang diba, oh yang tahlil, oh yang sowan-sowan ke yayai. Nah seperti itu kita lakukan kebiasaan seperti itu, dan itu akan mengarahkan mereka untuk karakter betul, untuk senang gitu loh Mbak, karena kan misal diba, walah dibaan seru rek, pakai terbangan kayak gitu aja. Jadi kan kalau mereka senang, jadi kan mereka lebih tertarik. Oh NU nggak terlalu ngekang kok, nggak terlalu yang horor-horor banget gitu loh. Jadi damai, jadi senang gitu. Jadi ya
Jadi mungkin dari pembiasaan itu tadi bisa Iya. menjadi suatu karakter Iya, gitu. betul. Ya. Mungkin bisa ditanggapi dari sahabat Dani tentang tadi progress report dari PMII. Oke, untuk program kerja dari PM sendiri tadi kan ada yang ngaji kitab Risalah Iya. Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana sebenarnya kemarin itu sebelum teman-teman ini mengaji kitab Risalah ada sedikit cerita sedikitnya Mbak, Ya, nggak apa-apa nggak ya? apa-apa. Monggo cerita Saya dan buat teman-teman. kita, buat teman-teman di sana juga. Ya, dan teman-teman ini sebelum ngaji kitab tersebut kita berdua dengan sahabat saya berangkat sowan ke makam beliau. Iya. Kita sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, iya, kita sowan ke Mbak Asy'ari, iya, abad dari Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian kita juga di sana menjalin relasi dengan sahabat dari Jombang juga. Nah, Dari luar. nggih. Nggih. Dari situ kita dapat informasi juga mengenai sanad beliau dan lain sebagainya. Kemudian berbicara soal implementasi dari kajian tersebut, maka ngaji tersebut kita lakukan setiap 1 minggu sekali, yang dimana apalagi kita kan di sini sebagai mahasiswa yang ada di kampus, yang memang zaman saat ini banyak sekali sebuah bentuk radikalisme yang ada di Pergeseran. kampus. Iya, Oke. betul sekali. Apalagi di kampus yang kota. Nah, betul. Seperti betul di sekali. Jakarta, mungkin Lamongan juga, siapa tahu kan gitu ya Mbak. Iya. Ya. Oleh karena itu ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah kan ini sangat penting sekali. Walaupun juga tidak semua kader dari PMI ini yang alumni pondok. Iya. Otomatis kalau memaknai kitab ini kan juga nanti menerjemah Sulit. sulit gitu. Sulit. Maka dari itu kita menerjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita mendiskusikannya lagi. Kan sering kan karena memang PM ini tradisinya ini kita diskusi duduk memutar, entah itu di warung kopi atau di mana, kan itu sering. Oleh karena itu setelah ngaji kitab memaknai ini selesai, kita diskusikan, kita terjemahkan lagi, seperti itu Mbak. Jadi saya lihat dari PMII dan juga PKPT ini progresnya sangat luar biasa. Dua-duanya sangat melestarikan aswaja di kampus Universitas Islam Lamongan ini. Kemudian berkaitan dengan pembicaraan dari sahabat Dani dan juga rekanita Ilus ini tadi, kira-kira dari sekian banyak program itu visi dan tujuan program itu sendiri untuk apa? Mungkin ada visinya seperti ini atau tujuannya seperti ini sehingga nanti outputnya seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan dari sahabat Dani dulu. Oke, bicara soal visi, tujuan, Program. oke. Ya. Tujuan kami melakukan program kerja seperti itu yaitu untuk bagaimana kader PMI Nusra Veteran ini, yang notabene kampus kita adalah kampus hijau, otomatis sudah sewajibnya kita paham mengenai Ahlussunnah wal Jamaah, Betul. menguatkan ideologi kita, menguatkan Betul. hati dan pikiran kita untuk tidak hanya sekedar tahu atau Tahu, juga memahami, akan tetapi lebih ke rasa mencintai. Seperti itu. Mencintai kemudian Nah, mengimplementasikan gitu. itu yang penting. Oke. Dari rekanita? Oke, untuk PKP itu sendiri ya Mbak, untuk visi misinya itu yang seperti awal tadi, kebanyakan dari mahasiswa Unisla itu belum NU semuanya. Jadi PKPT itu merupakan gerbang, salah satu jalan untuk menuju gerbangnya awal mereka mengenal NU. Seperti apa? Karena para anggota kader-kader IPNU ini itu masih orang awam-awam, mereka tuh Iya, nggak tahu betul. apa sih NU itu apa. Jadi di PKPT sendiri itu diajari NU seperti ini gitu. Jadi mereka lebih mulai tahap awal gitu loh Mbak. Jadi PKP itu tahap awal. Walaupun masih banyak juga sudah banyak yang menjadi kader ataupun pelatih ya di PKP sendiri. Tapi kita lebih tekankan lagi untuk yang para anggota awal itu loh Mbak. Biar Iya. lebih mengenal NU seperti apa gitu. Pengkaderan dari awal. Iya, seperti Nah, ini menarik sekali untuk dibahas. Bicaranya tadi tentang penguatan ideologi ya. Iya. Dua-duanya penguatan ideologinya sangat kuat karena bisa jadi dua pergerakan ini, dua organisasi mahasiswa ini saya lihat sinerginya kepada Universitas Islam Lamongan ini sangatlah dekat, sangatlah kuat. Jadi membicarakan tentang penguatan ideologi tadi, ideologi itu adalah sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas untuk di sinergi kali ini. Jadi mungkin dari rekanita ada konsep atau pemikiran di mana ideologi mahasiswa itu harus dikuatkan atau dengan cara apa seperti itu. Ideologi mahasiswa harus dikuatkan ya Mbak.
Kalau saya lihat di Unisla sendiri itu semuanya sudah nuansa hijau ya. Jadi kalau kita sebagai anggota PKPT sendiri itu nggak susah-susah banget untuk mengarahkan atau menguatkan ideologi mereka. Karena kenapa? Karena Unisla sendiri sudah mendukung sekali tentang ideologi itu. Dan kita lebih menekankan ke lingkungan kita. Contoh seperti ada pengajian tadi ya, ada pengajian di PC atau dimanapun itu, kita arahkan mereka untuk ikut pengajian itu untuk supaya lebih fresh lagi otaknya. Karena kan kalau mereka nggak dapat cokokan-cokokan itu lagi, nanti takutnya mereka malah lupa apa sih NU itu gitu loh. Jadi saling sih sebenarnya antara kita itu saling untuk menguatkan ideologi gitu. Saling menguatkan. Iya, betul. Karena memang mahasiswa dua organisasi ini memang pendobrak gitu untuk mahasiswa. Jadi kalau kita berbicara atau ngobrol santuy di sini, ya mungkin ini dari PKPT, ini dari PMI, tapi sebenarnya kita sama-sama mahasiswa. Kita sama-sama pendobrak dan juga penggerak di dalam bersinergi mewujudkan Universitas Islam Lamongan ini sebagai kampus hijau yang damai, yang supel dan juga yang berkualitas nantinya. Kemudian mungkin ada tambahan dari sahabat Dani. Iya. Bicara soal penguatan maka tak jauh dari sebuah proses internalisasi yang dimana dalam proses tersebut ada beberapa tahapan. Betul. Yang pertama adalah sosialisasi. Kita mensosialisasikan apa itu yang namanya NU, apa itu yang namanya aswaja kepada terhadap mahasiswa. Kemudian ketika kita sosialisasikan, mereka akan berhak memilih. Mereka akan memilih mana yang lebih baik untuk dirinya, mana yang tidak baik untuk dirinya. Betul. Nah, kemudian dari kita juga tidak memaksa mereka, akan tetapi kita menyadarkan mereka bagaimana pentingnya beraswaja, bagaimana pentingnya untuk mencintai Nahdlatul Ulama seperti itu. Betul. Karena juga kalau boleh jujur, pernah ada sebuah kejadian yang dimana salah satu kader dari kami ini masuk dalam apa itu namanya ya, masuk dalam tanda merah. Iya. Seperti itu. Dalam tanda kutip merah. Tanda kutip merah, betul. Paham radikalisme lah seperti itu. Akan tetapi dari kami menyadarkan anaknya itu, menyadarkan dengan cara kita memberi paham kepada mereka bahwasanya aswada itu seperti ini loh. Dan juga kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya nilai-nilai aswaja ini sudah benar. Ada tawasul, tawazun, tasamu, kemudian ta'adul juga kalau di PMI, kemudian aswaja sebagai majul fikr, aswaja sebagai manhaj harokah, dan dari situ anaknya paham sendiri, oh iya ternyata aswaja seperti ini ya. Jadi kita nggak memaksa mereka, nggak memaksakan, tapi dengan kesadaran tersebutlah timbul sebuah rasa cinta kepada PMI, kepada NU seperti itu. Juga merupakan itu suatu pendekatan ya Mas. Pendekatan juga individual juga seperti itu kan penting juga, urgent kalau mahasiswa sekarang, karena mahasiswa sekarang itu kan ada yang abai terhadap itu gitu. Nah, ini berbicara tentang organisasi dan juga ideologi. Kira-kira cita-cita dari dua organisasi ini kedepannya mau dibawa kemana? Mungkin dari PMII atau punya harapan seperti apa, dari PKPT punya harapan seperti apa gitu. Mungkin atau bisa diagendakan ngopi bareng, tapi sebenarnya sudah pernah ngopi bareng ya? Sudah pernah. Berarti ini kan klubnya, chemistry-nya sudah bagus sekali antara PMI dan juga PKPT IPNU IPPNU ini. Mungkin harapannya seperti apa dari rekan Nita Ilis dulu? Harapan kedepannya dari PKPT sendiri ya, untuk para mahasiswa Unisla khususnya. Saya lebih berpikir seperti ini sih ya. Di Unisla sendiri khususnya itu antara kita ini ya. Tadi kan bahas-bahas ngopi ya Mbak. Kan kita ngobrol sharing santai. Saya belum pernah sih untuk ngopi sama masnya ini, belum pernah. Nah, belum kenal mungkin. Iya. Betul. Belum kenal. Makanya ini tadi kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Awalnya saya berpikir bahwa Unisla sendiri itu belum terlalu kuat, Mbak. Maksudnya chemistry-nya antara kita satu sama lain itu belum terlalu kuat. Kalau misal kita digabungkan itu bakal menjadi satuan yang sangat kuat. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh sama patokannya NU, cuman dalam sebenarnya kita berbeda. Seperti halnya masnya kan dalam hal ideologi dan sangat kuat ya untuk masnya. Nah, dalam PKB sendiri itu kan tradisinya, terus amalia-amalia NU-nya ditekankan ke masyarakatnya langsung gitu loh. Jadi kalau kita digabungkan itu chemistry-nya kan luar biasa. Itu salah satu cita-cita kita, salah satu cita-cita PKPT sendiri. Jadi lebih gimana caranya kita menyelaraskan, betul. Terus menguatkan juga para kader-kader kita
kita beritahu mereka, intinya kita PKPT itu sama PMI khususnya itu tidak berbeda jauh, intinya sama, betul. cuman beda jalan sedikit saja kok. Jadi nggak perlu ada yang namanya saling mengolok-olok, saling menjatuhkan tuh nggak perlu, karena itu sekali. aduh itu nggak zaman lah ya kayak gitu ya. Sebenarnya karena otak-otak mereka saja yang kurang ngopi kayaknya ya. Jadi monggo dari ada tambahan dari sahabat Dani. Oke. Berbicara soal tujuan, maka dari PM sendiri tidak luput dari tujuan PMI, yaitu Betul. menjadikan kader PMI menjadi berbudi luhur, bertakwa, berintelektual, berilmu, bertanggung jawab, kemudian juga mencintai tanah air yang dimana tidak berlandaskan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Kemudian memang yang kita harapkan elemen-elemen mahasiswa yang notabene ini adalah berbasis Nahdlatul Ulama, berbasis NU Aswaja, ini bisa saling bersinergi. Seperti tema ini ya, sinergi mahasiswa untuk mengembangkan melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di Universitas Islam Lamongan, seperti itu. Kalau seluruh elemen mahasiswa ini bisa berkolaborasi dengan baik, itu kan akan menjadi sebuah kesatuan gerakan yang sangat besar gitu. Betul, loh. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang motivasi dalam berorganisasi. Ini kan ada 2 organisasi yang saya kira cukup luar biasa dalam pendobrak dan juga penggerak untuk mahasiswa saat ini. Ada PMI dan juga ada PKPT. Nah, kiranya dulu saya tanya pribadi ini ya. Pertanyaan pribadi dari saya untuk teman-teman ini. Kira-kira apa motivasi dari sahabat Dani dan juga rekan Nita Ilus untuk mengikuti organisasi yang sampai naungi-naungi ini? Entah itu dari sahabat Dani mengikuti PMI atau dari rekan Nita Ilus ini mengikuti PKPT, mungkin ada motivasi untuk mahasiswa ini. Oh iya ya, kita itu perlu gitu loh. Kita itu perlu berorganisasi, kita itu urgent, penting untuk menitik beratkan Aswaja An-Nahdliyah di kampus ini dengan mengikuti organisasi ini, Jadi kan nggak hanya menjadi mahasiswa yang mungkin akademisi atau di dalam layar atau bahasa kerennya itu mahasiswa kupu-kupu gitu loh, Mas. Ya, monggo dari sahabat Dani. Oke. Ini sedikit cerita juga, Mbak. Iya, enggak apa-apa, banyak cerita nanti. Saya dulu termotivasi ikut PMI dikarenakan ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah saya dulu kan santri, pernah nyantri di Pondok Pesantren Langitan. Kemudian salah satu pendiri PMI yaitu Yai Nuril Huda, yang dimana Yai Nuril itu beliau itu masih yang sekarang Ndek Sugiyo, dan beliau juga salah satu santri juga di Langitan, pernah menjadi Ustadz Ndek Langitan juga. Kalau PMI ini didirikan oleh para kiai, otomatis apa yang dilakukan PMI ini tetap akan nanti berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kita yakini bahwa PMI ini benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ikut PMI karena memang PMI adalah organisasi yang besar, organisasi di Indonesia yang besar, ya PMI seperti itu. Oleh karena itu mungkin dengan ikutnya saya di PMI ini saya bisa mengembangkan soal keilmuan saya ataupun relasi saya, jaringan saya dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu saya memang niat khidmah di NU, khidmah di PMI, dan khidmah di teman-teman masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, seperti itu, Mbak. Jadi mungkin 3 faktor itu yang mendukung bahwasanya sahabat Dani ini bisa masuk ke dalam organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Nah, tentunya PMI ini juga di kalangan mahasiswa sudah tidak asing lagi, ataupun dari perguruan tinggi swasta ataupun di perguruan tinggi negeri. Dan PMI ini merupakan salah satu pergerakan di mana pergerakan itu adalah pendobrak mahasiswa sebagai bentuk dari melestarikan Aswaja, tentunya Aswaja An-Nahdliyah di kampus. Mungkin dari rekan Nita ada cerita kenapa ya saya masuk PKPT? Tidak jauh beda ya Mbak alasannya dari sahabat Dani. Kenapa saya masuk ke PKPT? Karena yang pertama, saya kenal NU itu dari amalia NU-nya sendiri. Jadi waktu kecil itu saya sering diajak di Baan, terus juga pramuka itu yang ngajar itu dari PKPP sendiri gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya ingin memkenalkan NU ke anak-anak, ya saya harus belajar proses belajar tentang amalia NU seperti apa yang bisa mendekatkan saya kepada anak-anak dan mereka paham NU seperti apa gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir bahwa
IPNU itu juga mengajarkan tentang ideologi, semuanya masuk ke IPNU itu. Tapi lebih khusus ke amaliyah dan itu pengajaran kepada orang-orang awam gitu loh Mbak. Kita kan, khususnya saya kan PAI gitu loh. Terus kalau menjadi seorang pendidik itu kan harus tahu langkah awal. Nah, kalau saya gabung ke PKPT itu akan sangat mendukung saya untuk lebih dekat dengan dengan masyarakat dan ya mudah untuk membawa masyarakat itu. Terus sebenarnya dikatakan awal ya, saya masih awal Mbak di PKPT, maksudnya di IPNU sendiri saya masih awal. Kebetulan saja saya sudah pengkaderannya tinggi gitu loh. Jadi disebut orang yang sudah sangat lama di IPNU ya nggak juga, disebut orang awam juga enggak gitu. Jadi setengah-setengah saja. Dan kalau saya ikut IPNU di luar, hanya di luar, saya nggak dapat ilmu di PKPT dong. Maksudnya para otak-otaknya mahasiswa itu seperti apa kan saya nggak tahu. Karena kebanyakan IPNU di desa itu kan lebih, walaupun majaknya kan anak kecil, tapi kan yang mengarahkan kan yang besar. Tapi akhirnya kalau saya nggak ikut PKPT, saya kan nggak tahu ini orang dewasa ini ya gerakannya seperti apa yang akan saya arahkan ke mereka. Jadi kalau di PKPT sendiri lebih ke saya belajar langsung terjun ke masyarakat dan juga gimana sih tips and triknya agar orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sibuk mondok itu mau mengayomi NU ya, mengayomi NU. Karena kebanyakan itu Mbak ya, orang-orang alumni pondok kalau sudah kalau sudah pulang ke rumah itu kebanyakan jadi anak rumahan. Mereka kebanyakan itu malu untuk membaur, jadi kan mereka belum bisa mengamalkan NO-nya dari pondok itu loh. Iya, tapi tidak semua seperti itu. Iya, tidak semua seperti itu, betul. Lebih kebanyakan sih Pak ya, betul. Ya, cukup. Kemudian ini untuk tantangan-tantangan, mungkin selama berproses ini ada tantangan-tantangan tersendiri bagi sahabat dan juga bagi rekanita dalam mengamalkan atau melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di kampus ini. Monggo. Dari sahabat Dani dulu. Tantangannya? Oke. Kalau kita bicara soal tantangan, maka tak luput dari mahasiswa itu sendiri. Bagaimana karakter setiap kader yang kita urus itu seperti apa? Kan karakternya itu beda-beda. Ada yang bersifat karakter A, B dan lain sebagainya, ada yang apatis, ada yang dan lain sebagainya. Itu penerapan dalam pendekatannya itu juga berbeda. Betul. Kemudian juga sebagai kalau di fakultas kan ada namanya pengurus rayon. Nah, jenjang lagi ke atasnya di Unisla, di lingkup kampus ada yang namanya pengurus komisariat. Nah, setiap jenjang tersebut memiliki tantangan yang berbeda-beda, Mbak. Apalagi kaderisasi yang paling bawah pengurus rayon ini sebagai akar, kan seperti itu. Yeah. Pada waktu saya di rayon saya juga mengalami tantangan yang benar luar biasa ya. Apalagi PMI juga organisasi yang non profit. Kita mencari uang pun itu kita memang benar-benar niat berkhidmat kepada PMI, karena setelah kita ketahui juga NU PMI itu benda mati, bukan benda hidup. Siapa yang menghidupi kalau bukan kita, kader-kader dari NU sendiri seperti itu. Dari rekan Anita, Ilus? Untuk tantangan sendiri itu lebih ke kesadaran, sama kayak tadi sahabat Dani, tapi lebih ke kesadaran ya Mbak, karena mereka itu berpikir bahwa aku wis PKPT, ya wis aku PKPT untuk atau ada kegiatan itu, mereka itu lebih sering diobrak gitu loh. Belum ada rasa mencinta, ya belum ada rasa untuk aku butuh. Rasa aku butuh ke ini gitu, aku butuh cekokan, aku butuh ilmu, aku butuh siraman kolbu, nah seperti itu. Mereka belum ada rasa seperti itu, jadi itu tantangan kita gitu. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang masalah butuh, sebenarnya kita yang butuh atau organisasi yang butuh kita? Oke. Ya. Boleh dijawab dari satu persatu dari sahabat Dani. Organisasi yang butuh apa kita yang butuh? Kita yang butuh organisasi. Nah. Kalau saya seperti ini, adanya organisasi dibentuk itu siapa yang bentuk? Kalau kita yang bentuk berarti kita yang membentukkan. Oke. Ya enggak. Sebenarnya saya analogikan seperti ini. Kita membentuk sebuah rumah, otomatis pasti ada tujuan. Kita membentuk rumah tersebut karena kita butuh rumah tersebut. Seperti itu kan. Otomatis adanya organisasi PMII maupun PKPT maupun yang lain, NU yang lain, kita membentuk organisasi tersebut karena memang kita mempunyai tujuan bersama, yang dimana tujuan itu harus kita
jaga, harus kita capai dengan sebuah sinergi tadi agar terdapat sebuah solidaritas organik yang dimana nanti akan mencapai tujuan tersebut. Dari rekan Ita Irus? Kalau jawaban dari saya itu tergantung posisi kita ya Mbak. Kalau kita menjadi anggota, ya kita butuh organisasi itu. Karena kita masih orang awam, belum tahu apa-apa. Tapi kalau kita jadi di kader, misal kita sudah berhikmah lama nih di NU, khususnya IPNU sendiri. Iya. Itu kan sudah di kader. Nah, kita itu bukan butuh lagi, tapi organisasinya butuh kita. Untuk apa? Ya untuk tadi mencari kader-kader baru. Jadi tergantung posisi ya. Yang pertama kalau kita jadi anggota, ya IPNU itu yang kita butuhkan. Tapi kalau kita jadi kader, IPNU itu yang butuh kita untuk mencari kader-kader baru. Terus di IPNU sendiri itu khususnya ya, itu ada tingkatan ketiga yaitu pelatih. Nah, pelatih itu menjadi alat pengaduknya. Misal gula sama kopi sama teh, gula, kopi, air. Nah, kita taruh di sebuah gelas. Terus itu rasanya gimana kira-kira menurut teman-teman? Kira-kira Gula, kopi, air. Ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Mungkin kalau belum diaduk itu kan belum larut. Itu jawabannya nggak benar. Kalau belum diaduk rasanya ya nggak enak juga enak. Nah, kita sebagai pelatih itu sebagai pengaduknya. Kita yang mengarahkan, kita yang beritahu, kita yang mendidik. Nah, seperti itu. Jadi tergantung posisi kita jadi apa. Kalau kita masih berpikir organisasi yang kita butuhkan, kita butuh organisasi, berarti kita masih jadi anggota. Tapi kalau kita berpikir bahwa oh IPNU butuh kita, oh PMI butuh kita, berarti kita jadi kader, ini sudah jadi kader. Seperti itu. Okay. Jadi menyesuaikan. Iya, gitu. betul. Oke. Kemudian untuk tadi berbicara tentang tantangan-tantangan. Nah, ini saya mau tahu tentang organisasi PMI dan juga PKPT. Mungkin ada dari ini berbicara tadi sudah berbicara tentang organisasi sudah, penguatan ideologi juga sudah, sekarang tentang kaderisasi. Mungkin dari PMI ini ada tingkatan-tingkatan kaderisasi. Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman semua di sana yang ingin gabung misalkan dari PMI. Mungkin ada jenjang kaderisasi dari awal hingga ke atas. Mas Dani, sahabat Dani. Kalau di PMI tentu sebelum kita menjadi kader PMI itu otomatis kita masuk terlebih dahulu, kita di BA terlebih dahulu ya, namanya Mapaba, penerimaan mahasiswa baru, Mapaba. Setelah Mapaba ada tingkatan ke atas lagi yaitu namanya PKD. Setelah PKD ada lagi namanya PKL. Setelah PKL ada lagi terakhir yang namanya KKN. Dan setiap kaderisasi tersebut memiliki jenjang yang berbeda tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pula. Kalau mungkin Mapaba ini kita kasih materi yang dasar-dasar agar mahasiswa ini mengenal yang namanya PMI, agar mahasiswa mengenal yang namanya tanggung jawab mahasiswa seperti apa, aswaja seperti apa. Itu. Kalau untuk jenjang selanjutnya yaitu PKD, lebih dalam lagi kita menganalisa keadaan sosial kita menganalisa analisa wacana, kemudian kita menganalisa gerakan Islam di sekitar kita dan lain sebagainya. Dilanjut lagi PKL nanti tambah ke atas, lagi, ya seperti itu. Jadi Mapaba dulu, Mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Masa penerimaan anggota baru, kemudian naik lagi ke PKD. Pelatihan kader lanjut, kemudian ke PKL. PKL itu pelatihan. Kalau PKD pelatihan kader dasar. Oke. Kalau yang PKL pelatihan kader lanjut. Oke, habis PKL ke KKN. KKN. Ada KKN juga. Ya, apa KKN itu? Ya. Lupa Pak. Oh iya. Ya. Habis berarti di sini dalam jenjang kaderisasi di PMI teman-teman di sini ada dari mulai Mapaba, kemudian ada yang namanya PKD, kemudian ada PKL dan juga ada KKN. Kemudian dari PKPT IPNU IPPNU itu sendiri mungkin jenjang kaderisasinya seperti apa? Untuk PKPT sendiri ya Mbak, itu di PKPT itu masih ada mahasiswa saja, belum ada tingkatan selanjutnya ya, mungkin program selanjutnya ya, mungkin doakan saja, amin. Untuk IPNU sendiri ya khususnya ya, itu ada beberapa tingkatan kaderisasi. Yang pertama itu Makista itu masa kesehatan anggota, itu untuk para orang-orang awam yang ya belum tahu IPNU seperti apa ya, akhirnya kita masuk ke tahap awal yaitu Makista dulu ya. Yang tadi yang kita butuh IPNU ya, itu yang Makista gitu. Yeah. Terus yang kedua tentang Lakmut. Yang Lakmut itu kita untuk menjadi kader. Kalau kita bisa jadi anggota nih, nggak enak kan jadi anggota saja, jadi harus jadi kader. Kader itu untuk apa? Yang mendidik yang lainnya, kader. Itu ada tahapannya Lakmut namanya, latihan kader muda.
Nah, yang atasnya lakmut lagi ada namanya Latin Latpel. Latin itu latihan instruktur. Itu untuk yang cowok namanya instruktur. Ada namanya Latpel itu yang cewek, latihan pelatih. Jadi Latin Latpel, instruktur pelatih gitu. Itu yang tadi alat pengaduknya tadi ya. Gitu. Jadi sebenarnya di PNU itu ada DKC BPKPP Mbak, itu seperti sebenarnya komandan. Kalau teman-teman tahu kan sebenarnya komandan. Itu ada tingkatan diklatama dan lain-lainnya. Saya belum tahu untuk itu. Tapi yang terpenting yang pertama itu Magista, Lakmut, Latin Latpel, terus Latin Latpel 2 itu tingkatan provinsi. Terus sama namanya atasnya lagi itu Pertin yang nasional seperti itu Mbak. Latin kalau saya. Ya, untuk PC sama PW tingkatan kota sama provinsi itu Latin Latpel 1, Latin Latpel 2 gitu. Dari sekian banyak pertanyaan tadi, akan ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada quotes atau ada kata-kata istimewa untuk para mahasiswa di luar sana untuk mensinergikan, untuk meneguhkan, melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di kampus ini, khususnya dari organisasi kemahasiswaan 2 ini, organisasi yang sangat luar biasa yaitu PMI dan juga PKPT yang saling bersinergi dan juga saling mengawal tentunya dalam hal melestarikan Aswaja An-Nahdliyah. Monggo dari sahabat Ilis dulu, ladies first. Saya nggak pandai menangani kata-kata ya Mbak. Tapi pesan singkat saya, nggak singkat sih, pesan saya itu yang pertama, jangan keluar dari NU. Ini pesan dari Yai Marzuki yang kemarin ya di masjid. Jangan keluar dari NU. Nanti takutnya dolim. Gitu. Pesan saya juga kepada mahasiswa Unislah khususnya, jangan langsung menyalahkan, jangan langsung organisasi ini A, B, C, D, F, G. Ya, justifikasi. Terus sebelum berbicara itu berpikir dulu. Dan untuk mahasiswa Unislah khususnya, selalu kompak ya. Walaupun kita beda organisasi, tapi ayolah kompak untuk Unislah yang lebih kuat dalam ideologi. Jangan terlalu berpikir bahwa organisasi itu paling baik, nggak usah gitulah, nggak zaman lah ya kayak gitu. Jadi lebih, ayo ditekankan lagi bahwa kita harus kompak, kita harus saling menguatkan satu sama lain, nggak usah saling menjatuhkan atau meninggikan satu sama lain gitu. Oke, baik. Cukup dari sahabat Dani, monggo. Bicara soal sinergi mahasiswa, maka luput dari basis Nahdlatul Ulama sendiri yang dimana yang harus kita lakukan, dan ini pesan bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Lamongan dan mahasiswa yang berbasis Nahdlatul Ulama lainnya, bahwasannya kita sebagai kader NU kita harus tetap bersatu, kita harus tetap memiliki rasa cinta kepada NU, cinta kepada banem-banemnya NU, baik itu di banem apapun itu. Kita harus tetap bersatu, kita harus bersaling bersinergi untuk mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama. Agar apa? Agar ketika kita mampu untuk bersinergi antara banem satu dengan banem yang lain, maka cita-cita NU akan terwujud akan tercapai dengan lancar. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kiai kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buwo. Dengan itu maka kita harus benar-benar berkhidmah kepada NU, berkhidmah kepada benar-benar NU agar ilmu yang kita dapatkan tentu lebih barokah lagi dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Baik, finally kiranya cukup teman-teman semua. Jadi sinergi mahasiswa untuk melestarikan Aswaja An-Nahdliyah di kampus ini sangatlah urgent, sangatlah penting di tengah-tengah kampus hijau yang notabene kita Aswaja An-Nahdliyah ini. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sahabat Dani dan juga rekanita Ilus. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali atau bisa diagendakan ngopi bareng lagi di luar. Baik teman-teman, semoga perbincangan kita hari ini manfaat dan juga barokah. Tetap stay tune di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Saya Eka Fatmala pamit undur diri dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.